Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Jumat 6 Februari 2026 bersama Romo Alip Suwito dari Magelang. Selamat mendengarkan. Para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, bersama dengan saya Romo Alip dari Gereja Santo Ignatius Magelang, mengajak dan mengundang para sahabat dan pemirsa Fresh Juice pada Jumat pertama ini 6 Februari mengundang untuk merenungkan Sabda Tuhan, yang mana Sabda Tuhan hari ini kita renungkan dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai dengan 29. Dan mari kita bersama-sama pada Jumat pertama ini, seraya kita berdevosi kepada hati kudus Tuhan Yesus, kita mohon berkat dan rahmat, sehingga kita dimampukan untuk merenungkan sabdanya dan menguatkan iman kita akan Tuhan yang mencintai kita. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang baik, kami mohon rahmat-Mu agar Engkau berkenan menyertai kami dalam permenungan hari ini. Semoga pada Jumat pertama yang mana kami berdevosi kepada hati kudus Tuhan Yesus, kami selalu memperoleh kerahiman dan kekuatan dari sabda dan firman yang kami dengarkan hari ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakan Tuhan. Markus bab 6 ayat 14 sampai dengan 29. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Ketika Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes itu adalah orang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan turut para pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah apa yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu lari pergi dan bertanya kepada ibunya, apa yang harus kuminta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya ke dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, hari ini kita diajak untuk belajar
dari Tuhan yang selalu menunjukkan jalan bagi kita, terutama kita orang-orang yang percaya dan beriman, bahwa Tuhan itu selalu menolong, Tuhan itu selalu membantu di dalam kehidupan kita. Tugas kita adalah berani berkata tidak terhadap godaan, terhadap berbagai macam hal yang datang dalam hidup kita, yang kalau kita cermati, kita lihat, kita itu mudah jatuh ke dalam kedosaan. Hari ini Herodes memberi gambaran tentang ia yang tidak berani berkata tidak, dan ia yang tersesat dengan segala kekuasaan, popularitas, dan kesenangan hidupnya, yang kemudian ketika ia bersumpah memberi sesuatu kepada anak dari Herodias, ia tidak bisa menolaknya. Dan itulah yang kalau tidak hati-hati juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Semangat dan spiritualitas berani berkata tidak terhadap godaan itu menjadi kunci dan semangat bagi kita hari ini untuk melihat cara Tuhan mendampingi dan menyertai hidup kita. Maka tugas dan upaya yang harus kita kerjakan hari-hari ini sebelum nanti pada pertengahan bulan ini kita memasuki masa pantang dan puasa, masa amal kasih, dan juga masa di mana kita diajak untuk membangun pertobatan. Mulailah dan kita bersama-sama meneliti segala tindakan dan sikap kita, dan yang paling penting adalah berani belajar untuk berkata tidak terhadap godaan yang hadir dalam hidup kita. Maka mari kita mohon rahmat, semoga peristiwa iman hari ini menguatkan kita, meneguhkan kita untuk berani belajar berkata tidak terhadap segala godaan, hal-hal yang justru menjauhkan kita dengan Tuhan dan membuat kita tersesat di dalam setiap keputusan hidup kita ketika kita masuk ke dalam godaan itu. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga keluarga kita, aktivitas hidup kita, dan seluruh hal yang kita lakukan, para sahabat pemirsa Yesus yang berbahagia, kita selalu dilindungi dan diberkati Tuhan, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati dan berkata. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 6 Februari 2026. Terima kasih kepada Romo Alip Suwito untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.